Metode Newton-Raphson ini metode yang paling sering digunakan. Metode yang paling sering digunakan dan dia cukup terkenal. Kenapa dia cukup terkenal? Karena metode ini itu konvergensinya itu paling cepat dibandingkan dengan metode yang lain seperti itu. Jika konvergen. Ingat, jika konvergen dia lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, metode Newton-Raphson ini pendekatannya bisa dua cara, bisa dengan menggunakan geometri dan bisa dengan menggunakan Dirac-Tyler seperti itu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan yang bagaimana pendekatan metode Newton-Raphson dengan menggunakan geometri. Nah, di sini jika diberikan suatu fungsi fx ya, Ibu. Oh, ini belum Ibu jelaskan. Ya, metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien. Jadi ingat, kalau metode Newton-Raphson itu hanya memerlukan satu titik awal dan pendekatannya itu dengan memperhatikan gradien. Nanti berbeda dengan metode tali busur, nanti akan kita lihat ya. Nah, di sini Ibu berikan suatu fungsi. Ibu izin lipat laptop ya. Nah, di sini diberikan suatu fungsi. Ibu namakan saja fungsinya ini adalah fungsi Y sama dengan GX. Nah, fungsi ini fungsi yang diferensiabel. Nah, karena dia diferensiabel, berarti fungsi ini itu mempunyai turunan. Sebentar, Y sama dengan Fx saja. Biar lebih. Dia mempunyai turunan. Tadi dia mempunyai turunan, maka berarti fungsi ini itu mempunyai garis singgung. Nah, kita katakan di sini garis singgungnya yang Ibu buat warna merah di sini ya. Nah, karena di sini Ibu berikan fungsinya adalah Y sama dengan Fx, itu yang gambarnya ini adalah biru. Nah, tentu akarnya itu adalah yang memotong sumbu X. Ini yang kita namakan sebagai akar. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari akar dengan menggunakan iterasi dengan metode Newton-Raphson? Nah, idenya ini hampir sama dengan ide dari metode posisi palsu. Nah, karena di sini garis singgungnya adalah ini ya, berarti ini kita namakan garis singgung kurva. Kita katakan saja ini garis singgung kurva di tebakan awal. Tebakan awalnya kita namakan saja X0 ya. Kurva di X0. Berarti gradiennya kita ingat di kalkulus untuk mencari gradien sama saja mencari turunan pertamanya di titik tersebut. Nah, di sini kita sudah menemukan adanya garis singgung kurva di X0. Dengan gradien itu adalah turunan fungsi di titik X0. Nah, untuk mencari tebakan yang pertama atau X1 itu kita peroleh dari titik potong antara garis singgung dengan sumbu X. Seperti itu. Nah, ini berarti yang ini yang kita namakan sebagai X1. Nah, selanjutnya di titik X1 di sini kita cari kembali garis singgungnya di titik X1, fungsi di X1. Nah, jadi kita tarik garis singgung lagi di sini. Kita tarik kembali garis singgung di sini. Ini garis singgung yang kedua. Seperti itu. Nah, titik potong antara garis singgung yang kedua dengan sumbu X ini yang kita namakan sebagai tebakan yang kedua.
Nah, begitu selanjutnya, kita tarik lagi, kita cari garis singgung di titik X2, fungsi di X2, kita cari garis singgungnya, seperti itu. Nah, di sini nanti akan kita namakan sebagai X3, dan seterusnya hingga mendekati akan. Seperti itu ide dari metode Newton-Raphson. Jadi kita tarik garis singgungnya dulu di titik tebakan awalnya, kemudian titik potong antara garis singgung tersebut dengan sumbu X itu kita namakan sebagai tebakan yang pertama atau X1 ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari lagi X1, nilai X1 dengan nilai fungsi di X1. Kemudian kita cari garis singgungnya di situ. Kita cari garis singgungnya di situ, kemudian kita temukan titik potong antara garis singgung yang tadi dengan sumbu X. Nah, itu kita namakan sebagai tebakan yang kedua. Nah, sama. Kita cari lagi nilai fungsi di X2. Nah, pasangannya ini kita cari garis singgungnya. Kita cari garis singgungnya, kita dapatlah X3. Begitu selanjutnya, iterasinya berlanjut hingga menemukan akarnya. Nah, jadi idenya itu hampir sama seperti metode regulasi falsi atau metode posisi palsu ya. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa untuk mencari kemiringan dari garis ini, garis yang pertama tadi, yang itu ya ini, yang ini, kemiringannya atau gradiennya itu dapat kita cari. Kita ingat gradien itu adalah selisih di sumbu Y kita bagi dengan selisih di sumbu X gitu ya. Nah, ingat gradien itu sama dengan turunan fungsi di titik tersebut yaitu X0. Nah, selisih di sumbu Y. Selisih di sumbu Y ingat ini adalah nilai fungsi di X0. Berarti nilai fungsi di X0 dikurangi dengan ini berarti nilai fungsi di 0. Kita bagi dengan selisih di sumbu X. Selisih di sumbu X-nya adalah X0 dikurangi dengan X. Nah, kita akan cari dulu. Oh, tadi Ibu keliru ya. Ini harusnya kalau kemiringan ini berarti fungsi di X0 dikurangi fungsi di X1 ya, bukan di 0 ya, di X1 harusnya ya. Karena kan kita mau mencari kemiringan dari yang merah. Ini agak bermasalah itu Ibu. Screen Ibu yang di sebelah sana, jadi Ibu tulis di bawah saja. Berarti di sini sama saja dengan mengatakan turunan pertama di X0 itu sama dengan fungsi di X0 kita kurangkan dengan fungsi di X1. Ibu bagi dengan X0 dikurangi dengan X1. Nah, ini kita tahu sudah gradien dari garis singgung yang pertama. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau gradiennya itu sama dengan turunan pertama di titik X0. Itu tadi kita peroleh dari fungsi di X0 kita kurangkan dengan fungsi di X1, kita bagi dengan X0 dikurangi X1. Ini sebenarnya rumusnya sama saja ya, cuma di sini Ibu pakai fungsi di X1-nya adalah Y. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk hampiran pertamanya, yaitu fungsi di X1-nya, itu sebenarnya bernilai 0. Ya kan? Fungsi di X1-nya itu bernilai 0. Perhatikan. Bahwa fungsi di X1 yaitu di hampiran pertama atau pendekatan pertama . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
itu bernilai 0. Berarti kita peroleh bahwa turunan di X0 itu akan sama dengan kalau ini tadi adalah fungsi di X1 tadi yang kita peroleh di sini ya. Sebentar, ini agak lambat slide-nya. Ya. Ya. Fungsi di X0 dikurangi dengan fungsi di X1. Ingat tadi fungsi di X1 itu adalah 0. Berarti kita tulis di sini fungsi di X0 kita kurangkan dengan fungsi di X1. Nah, tadi fungsi di X1 itu bernilai 0. Berarti kita kurangkan dengan 0. Kita bagi dengan sebentar. Aduh. Oke. Berarti turunan pertama di X0-nya itu sama dengan fungsi di X0 dikurangi nilai fungsi di X1 tadi adalah 0. Kita bagikan dengan X0 dikurangi dengan X1. Ya. Ya, X0 dikurangi X1. Nah, sampai sini berarti ini sama saja dengan mengatakan bahwa fungsi di X0 itu akan sama dengan F fungsi di X0 itu akan sama dengan turunan fungsi di X0 kita kali dengan ya. Maaf ya Mbak. X0 dikurangi X1. Ini kok bebannya agak bermasalah ya. Nah, sampai sini kita kalikan diinverskan aja ya. Berarti di sini masing-masing dikali X0 min X1, di sini juga dikali X0 min X1. X0 min X1 dibagi X0 min X1 karena di sini tidak sama dengan 0, berarti bisa kita bagi. Berarti hasilnya adalah fungsi di X0 itu sama dengan turunan fungsi di X0 kita kalikan dengan X0 dikurangi X1. Nah, sampai sini berarti dari sini kita peroleh X0 min X1 berarti itu sama dengan fungsi di X0 kita bagi dengan fungsi turunan pertama di X0. Ingat, tujuan kita adalah mencari nilai X1-nya. Mencari nilai X1-nya, yaitu tebakan awalnya. Nah, berarti di sini untuk mencari X1-nya, itu akan sama dengan X0 kita kurangkan dengan fungsi di X0, kita bagi dengan turunan fungsi di X0. Nah, ini kita sudah dapat untuk tebakan awalnya. Nah, nanti sama untuk tebakan yang keduanya. Tebakan yang keduanya tadi kan kita ada ambil garis singgung di sini ya. Kemudian kita tarik garis singgung seperti itu, kita dapat di sini X2. Nah, ini kan membentuk kita bisa mencari gradiennya lagi. Nah, caranya sama, nanti akan kita peroleh X2-nya itu sama dengan X1 kita kurangkan fungsi di X1 kita bagi dengan turunan fungsi di X1. Begitu terus-menerus hingga pada akhirnya nanti akan kita dapatkan bentuknya itu adalah XR plus 1 itu akan sama dengan XR kita kurangkan dengan fungsi di XR dibagi dengan fungsi turunannya di XR. Nah, inilah nanti yang kita kenal dengan metode iterasi dari metode Newton
Raphson. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, kita peroleh di sini dengan cara yang sama, tadi seperti yang Ibu katakan, kita akan memperoleh bahwa XR plus satunya itu sama dengan XR, kita kurangkan dengan fungsi di XR, kita bagi dengan turunan pertama fungsi di XR, di mana R-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan di sini fungsi turunan pertama di XR itu tidak boleh sama dengan 0. Yap. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, Bu, ini kan kita sudah tahu iterasinya itu adalah XR plus 1 sama dengan XR dikurangi fungsi di XR dibagi dengan turunan pertama fungsi di XR. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa iterasi itu berhenti atau tidaknya? Nah, kalau iterasi berhenti atau tidaknya, berarti kita lihat dari kondisi galatnya, sama seperti yang lainnya. Jadi, kondisi iterasi Newton-Raphson itu akan berhenti jika nilai mutlak dari XR plus 1 dikurangi dengan XR atau nilai tebakan setelah dikurangi sebelumnya itu masih kurang dari epsilon, di mana epsilon di sini adalah bilangan yang sangat kecil. Nah, ini kalau kita ingat itu adalah merupakan nilai galat mutlak seperti itu ya. Atau kita juga bisa menggunakan galat relatif hampiran, di mana rumus dari galat relatif hampiran itu adalah seperti ini. Di mana nilai mutlak dari XR plus 1 kita kurangkan dengan XR dibagi dengan XR plus 1 itu nilainya kurang dari delta. Nah, dengan epsilon dan delta di sini adalah toleransi galat yang diinginkan. Jika misalnya nanti adalah toleransinya adalah 10 pangkat min 5, berarti ya sampai 10 pangkat min 5. Tetapi ingat kalau misalnya 10 pangkat min 5, berarti kita ambil nanti untuk mencari setidaknya itu adalah 6 angka di belakang koma, jangan 5 angka di belakang koma, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti galatnya itu adalah 10 pangkat min 6, berarti kita ambil adalah 7 angka di belakang koma. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Ya, agak lambat ya. Nah, di sini ada beberapa catatan khusus di sini ya yang harus kita ketahui. Yang pertama di sini adalah bagaimana jika misalkan ternyata turunan pertama di tebakan awal yang kita buat itu adalah 0. Nah, jika terjadi seperti itu berarti kita harus mengulang kembali. Jadi jika turunan pertama di tebakan awal, maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Dan kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan kembali dengan nilai X0 yang lain. Berarti kita memulai iterasi yang lain dengan nilai X0 yang berbeda. Dan jika di sini turunan pertama di X-nya itu terlalu dekat dengan 0, maka tentu saja ketelitian hitungannya akan rendah atau kita sebut juga dengan kondisinya adalah kondisi buruk. Nah, catatan lain itu adalah di sini jika misalkan persamaannya itu memiliki akarnya lebih dari 1, maka tentu saja ketika kita memilih tebakan awal yang berbeda atau X0 yang berbeda, tentu saja nanti akan menemukan akar yang berbeda pula gitu. Jadi kalau misalnya rupanya ada 2 akar ya, misalnya ada min 2 dengan 3. Ibu menggunakan X0-nya adalah 0. Kemudian misalkan si Sabinus mengambil misalnya adalah 4. Nah, tentu saja nanti akan memiliki akar yang berbeda seperti itu. Nah, karena di sini dia memiliki akar yang berbeda, berarti nanti kita bisa saja iterasinya itu adalah konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, seperti itu. Dan tentu saja nanti bisa saja juga divergen, tergantung dengan
fungsi yang kita ambil juga. Nah, metode ini sangat banyak digunakan. Sangat banyak digunakan ketika kita menghitung akar-akar dari suatu fungsi atau bisa juga pecahan. Nah, sebagai contoh, di sini ada Ibu berikan contoh. Oke. Sebentar. Ya, nah sebelum ke contoh rupanya Ibu memberikan algoritmanya terlebih dahulu ya. Di sini ada Ibu berikan algoritma dari metode Newton-Raphson, di mana untuk metode Newton-Raphson di sini kita memerlukan ada beberapa input. Inputnya di sini ada X0 yaitu tebakan awal, kemudian kita memerlukan fungsi di X, kemudian kita memerlukan turunan fungsi di X, kemudian kita mempunyai toleransinya epsilon, kemudian kita memperoleh di sini juga mempunyai iterasi maksimum sampai berapa iterasinya nanti. Dan keluarannya nanti atau outputnya nanti itu berupa akar, galat, dan iterasi. Nah, kita lihat di sini iterasi yang pertama. Untuk iterasi 1 sampai iterasi maksimum, iterasi itu akan sama dengan iterasi tambah 1. Nah, kita disuruh untuk menghitung XI plus 1 itu sama dengan XI dikurangi fungsi di XI dibagi dengan turunan fungsi di XI. Ini yang tadi yang kita temukan ya. Dan galat epsilonnya itu adalah XI plus 1 dikurangi XI dibagi dengan XI plus 1, nilai mutlaknya kita kali dengan 100%. Nah, jika galat kurang dari epsilon atau iterasinya lebih besar dari iterasi maksimum, maka stop. Dalam artian berarti iterasi selesai. Dan akarnya itu akan sama dengan XI plus 1. Nah, ini algoritma dari metode Newton-Raphson. Nah, contoh di sini. Contoh 1, kita disuruh untuk menentukan penyelesaian dari persamaan nonlinier fungsi di X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 15X kuadrat, ini kurang kuadrat ya. Karena di sini 17X, makanya Ibu pasti kurang kuadrat. 15X kuadrat ditambah 17X dikurang 6 dengan menggunakan, ini ketahuan banget Ibu ngopi ya, iterasi Newton-Raphson. Oke. Nah, seperti yang tadi, algoritmanya mengatakan bahwa kita memerlukan di sini ada X0, yaitu tebakan awal. Kemudian kita juga memerlukan fungsi di X dan memerlukan turunan fungsi di X. Kemudian kita memerlukan toleransinya dan kita memerlukan iterasi maksimum. Oke. Nah, kita peroleh tadi fungsi di X-nya sesuai dengan soal itu adalah 4X pangkat 3 dikurang 15X pangkat 2 ditambah 17X dikurang dengan 6. Nah, sampai sini berarti kita mencari turunannya untuk mencari gradien garis singgungnya ya tadi ya. Berarti turunan dari fungsi di X di sini itu adalah 12X pangkat 2 dikurang 30X ditambah dengan 17. Nah, kita lakukan iterasi yang pertama. Kita ambil misalkan titiknya, tebakan awalnya X 12. Ya, ambil titik tebakan awalnya misalkan adalah 3 ya, misalkan. Nah, berarti kita cari dulu nilai fungsi di 3.
Nah, nilai fungsi di 3 berarti 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 dikurangi 6. Hasilnya berarti sama dengan 4 kali 2, 7 dikurangi 15 kali 9 ditambah 51 dikurangi 6. 108 min 135 ya. Ditambah 45. Berarti berapa di sini? 135 ditambah 45 berarti 90 ya. 18 ya. Ya kan? Ya, Bu, 18. Ya. Nah, turunan pertama di 3-nya itu adalah 12 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 30 kali 3 ditambah 17. Berarti 12 kali 9 dikurangi 90 tambah 17. Hasilnya 108 dikurangi 90. Berarti adalah 18 tambah 17 itu adalah 35. Oke. Ya. Kita ingat tadi XR plus 1 itu sama dengan XR dikurang fungsi di XR, kita bagi dengan turunan pertama di XR. Nah, berarti untuk mencari X1-nya itu sama dengan X0, ya kan tinggal mengganti, kalau mencari X1 berarti R-nya 0 ya. X0 dikurangi fungsi di X0, kita bagi dengan turunan pertama fungsi di X0. Oke. Nah, berarti di sini X1-nya itu akan sama dengan X0-nya tadi 3 dikurangi fungsi di X0. Fungsi di X0 itu adalah 18 per 35. ya dibagi dengan ya 3 dikurangi 18 bagi 35 0,5142. 51,428. 428. Ya. Oke. 428. Oke, berarti hasilnya adalah 2,48572 ya. Ya, Bu. Betul ya. Nah, ini iterasi yang pertama kita sudah memperoleh bahwa X1-nya itu adalah 2,48572. Nah, di sini kita tidak diperlihatkan adanya epsilon ya. Berarti mungkin berarti kategori berhentinya bukan karena epsilon atau bukan juga karena iterasi maksimum. Kemungkinan berarti ini nanti kategori berhentinya ketika nilai fungsi di X0-nya itu sama dengan 0. Atau nilai fungsi di tebakannya itu sama dengan 0. Itu akarnya. Jadi selain kita menggunakan epsilon atau iterasi maksimum, bisa juga kita lihat dari nilai fungsinya di titik tersebut. Seperti itu ya. Nah, coba kita lanjutkan dulu untuk iterasi yang kedua. Oke. Sama berarti kita mencari fungsi di 2,572 berarti sama dengan wah ini bantu Ibu nyari kalkulator ya. Ibu belum itu nyari kali. Berarti 4 dikali 2,48572 pangkat 3 dikurangi 15 kali 2,48572 pangkat 2 ditambah tadi 17 ya. 17 ya. 17 dikali 2,48572 pangkat 1 ya. Baru dikurangi dengan 6. Oke. Ya. 2,48572 pangkat 3 berapa?
15,358776. 38, 358. 358 776 47. 35878 ya berarti ya. Ya, 3587 Ya. 878 ya. Ya, dikurang 15 dikali 2,48572 80 Bu. berapa? 6,17 6 1788 17880 039. Bu, 4 ya, Bu. Enggak bisa dibulatin. 6,1788. 1788039. Oke. 0 aja. Ya. Tambah 17 kali 2,48572 41,7724. 42, Des. Oh ya 42. Oke. 42, 25724. oke, dikurangi. Nah, ini kalian carilah ya. Berapa hasilnya? Nah, baru kalian mencari nilai fungsi di turunan di 2,48572. Aduh, angkanya ya. Ibu salah ngambil soal nih. Berarti ini sama dengan 12 dikali 2,48572 pangkat 2 dikurang 30 kali 2,48572 baru ditambah 17. Ini tadi adalah 12 dikali 6,17880 dikurangi 30 kali ya. Berapa ini? 30. Nah, pokoknya caranya sama. Nanti kalian cari X2-nya berarti sama dengan 2,48571. Baru kalian kurangkan dengan fungsi di 2,48572. Kalian bagi dengan turunan pertama di fungsi di 2,48572. Nah, coba kalian cari kira-kira sampai berapa iterasi sehingga dia didapat akarnya. Ibu. Sampai akarnya ngapa, Bu? Tadi. Sampai 0, akarnya X-nya itu sama dengan 0. Iya, sampai ke akarnya. Bagaimana? Ibu, hasil yang di atas tuh 5,01036. Bagaimana? Hasil yang pengurangan yang 5,01036. Oke. Yang ini? Belum. Masih nyari, Bu. Oke, ya. Coba kalian ambil, kalian cari. Bu. Ibu stop share dulu, Ibu mau lihat kehadiran sambil Ibu membuat presensi dulu ya.